Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 mata kuliah perilaku kepemimpinan kelas A dengan dosen pengampu mata kuliah yaitu Dr. Abdul Khalik ingin mempresentasikan hasil tugas kelompok kami yang bertemakan menganalisis teori model perilaku, gaya dan efektivitas pemimpin dalam menggerakkan organisasi. Nama saya Cipta Suwijaksana dengan NIM 2400011276. Perkenalkan, saya Yusuf Putih dengan NIM 2500011260. Perkenalkan, nama saya Indra Bangga Zawalinoka dengan NIM 2500011267. Perkenalkan, nama saya Eko Riada Widana Putri dengan NIM 2500011279. Pendahuluan: memahami perbedaan mendasar peran kepemimpinan dengan manajemen. Kepemimpinan, fokus utama kepemimpinan adalah menciptakan visi jangka panjang, menyelaraskan arah pergerakan tim, menginspirasi serta mendorong proses transformasi yang adaptif terhadap perubahan lingkungan luar. Manajemen, fokus manajemen adalah mempertahankan stabilitas operasional harian, merumuskan rencana detail dan anggaran, merancang struktur organisasi formal serta mengendalikan kepatuhan kerja anggota. Selanjutnya, evolusi teori kepemimpinan. Sifat, fokus kepada karakteristik kepribadian. Perilaku, mengidentifikasi tindakan konkret pemimpin yang bisa dipelajari. Kontingensi, efektivitas bergantung pada keselarasan gaya dengan situasi kerja. Yang terakhir, transformasional, menginspirasi komitmen tinggi melalui visi bersama di era modern. Yang selanjutnya yaitu gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan merujuk pada fondasi utama bagaimana seorang pemimpin bertindak, berinteraksi, dan mengambil keputusan untuk menggerakkan anggotanya. Secara umum, terdapat dua gaya kepemimpinan yang diakui secara global berdasarkan studi klasik yang kemudian dikembangkan dalam manajemen modern. Yang pertama yaitu perilaku berorientasi pada tugas, berfokus pada bagaimana pekerjaan diselesaikan demi mencapai target organisasi, menjelaskan tanggung jawab secara ketat, dan memonitor kualitas kinerja harian anggota. Menetapkan peran dan ekspektasi, menjelaskan secara detail siapa melakukan apa, kapan target waktunya, dan bagaimana standar keberhasilannya. Lalu pengorganisasian dan perencanaan, menyusun strategi alokasi sumber daya dan prosedur kerja yang sistematis. Pengawasan pelaksanaan monitoring, memastikan seluruh anggota tim berjalan sesuai jalur dan melakukan evaluasi kinerja secara berkala. Lalu yang kedua, perilaku berorientasi pada hubungan, berfokus pada aspek manusia, mengutamakan rasa saling percaya, menjaga keharmonisan, peka terhadap kesejahteraan staf, serta mendorong partisipasi aktif dalam diskusi. Mengembangkan kepercayaan dan rasa hormat, menciptakan lingkungan kerja yang aman secara psikologis di mana anggota tidak takut berpendapat atau membuat kesalahan. Pemberdayaan, memberikan otonom, mendengarkan masukan dan melibatkan anggota dalam pengambilan keputusan. Dukungan dan kepedulian, memperhatikan kesejahteraan fisik dan mental anggota serta membantu perkembangan karir mereka. Selanjutnya yaitu dari sisi kepemimpinan, yaitu yang pertama adalah tim manajemen. Tim manajemen adalah gaya kepemimpinan yang paling efektif dan ideal. Pemimpin menaruh perhatian yang sangat tinggi baik terhadap hasil produksi maupun kesejahteraan anggotanya.
95%. Karena komitmen kerja anggota tim yang sangat kuat berupa kepercayaan, kerjasama, dan harus saling menghargai. Yang kedua, yaitu ada conflict of management, yaitu pemimpin yang sangat berfokus pada kebutuhan dan kenyamanan anggotanya, namun mengabaikan atau sangat rendah dalam memperhatikan target produksi. Berada di tingkat efektivitas 75%. Suasana kerja yang biasakan sangat ramah, sampai dan penuh kekeluargaan. Namun, kelemahannya adalah produktivitas kerja beresiko rendah karena kurangnya tekanan atau arahan untuk mencapai target. Yang ketiga ada middle of the road management, yaitu pemimpin mencoba mengambil jalan tengah atau kompromi, perhatian terhadap tugas dan perhatian terhadap orang berada di tingkat yang sedang atau seimbang di ranah aman. Memiliki efektivitas moderat, yaitu 55%. Gaya ini menghasilkan kinerja organisasi yang cukup atau rata-rata, namun tidak sampai optimal. Yang keempat, yaitu ada authority compliance management, yaitu pemimpin yang fokus pada efisiensi tugas dan hasil produksi, tetapi sangat minim memikirkan kondisi atau perasaan bawahannya. Efektivitasnya rendah, yaitu 45%. Meskipun target jangka pendek mungkin tercapai melalui pemaksaan atau kepatuhan ketat, dalam jangka panjang gaya ini menciptakan lingkungan kerja yang penuh tekanan, tingkat stres tinggi, serta tingginya angka perputaran karyawan. Selanjutnya yang kelima ada innovative management, yaitu gaya kepemimpinan yang paling tidak efektif. Pemimpin menunjukkan perhatian yang sangat rendah, baik terhadap pencapaian tugas maupun terhadap kebutuhan anggotanya. Pemimpin seolah lepas tangan, memiliki efektivitas terendah, yaitu hanya 15%. Organisasi dengan gaya ini biasanya tidak berorganisasi dengan baik, penuh ketidakpuasan, terjadi konflik internal, dan produktivitasnya sangat buruk karena tidak adanya arah dan dukungan dari pemimpin. Kesimpulan teori pada grafik ini yaitu visualisasi tersebut menegaskan bahwa gaya tim manajemen adalah standar emas dalam perilaku kepemimpinan karena mampu menyeimbangkan pencapaian target organisasi sekaligus menjaga kesejahteraan manusia di dalamnya secara bersamaan. Kemudian slide berikutnya adalah implementasi lapangan. Implementasi lapangan adalah proses menerapkan teori, konsep, dan prinsip perilaku keorganisasian dan kepemimpinan dalam situasi nyata di organisasi. Ini bukan hanya tentang knowing atau tahu, tetapi tentang doing atau melakukan dalam konteks real. Kemudian ada unsur utama implementasi. Yang pertama adalah aplikasi. Aplikasi yaitu menerapkan teori ke praktik. Contohnya adalah menggunakan teori tersebut ke lapangan. Kedua ada adaptasi, yaitu menyesuaikan dengan konteks lokal. Contohnya adalah adjust gaya kepemimpinan untuk budaya Indonesia. Yang ketiga ada evaluasi atau mengukur efektivitas. Contohnya adalah akses outcome dari implementasi. Dan yang terakhir ada improvement atau meningkatkan berdasarkan hasil. Contohnya adalah improve berdasarkan feedback. Slide selanjutnya yaitu adaptasi kepemimpinan di Indonesia yang berisi asas Ki Hajar Dewantara, yaitu yang pertama ing ngarsa sung tulodo, artinya di depan memberi teladan. Yang kedua ing madya mangun karso, artinya di tengah membangun semangat. Yang ketiga tutwuri handayani, artinya di belakang memberi dorongan atau delegasi. Kemudian karakteristik budaya lokal. Budaya Indonesia kental dengan kolektivisme atau musyawarah dan paternalistik atau kebapaan. Oleh karena itu, pendekatan hubungan sangat efektif untuk merangkul anggota di lapangan. Materi yang selanjutnya yaitu indikator perilaku kepemimpinan. Perilaku utama yang diukur adalah kemampuan pengambilan keputusan. Apakah bersifat partisipatif, direktif, atau delegatif.
Yang kedua, pola komunikasi. Seberapa transparan alur informasi, apakah komunikasi mengalir dua arah? Yang ketiga, manajemen konflik. Bagaimana tindakan pemimpin saat terjadi friksi antar anggota, menjembatani, mendominasi, atau menghindar. Yang keempat, delegasi otoritas. Tingkat kepercayaan pemimpin dalam menyerahkan tanggung jawab kepada bawahan. Teori kontingensi Hershey-Blanchard. Isi poin. Pemimpin harus menyesuaikan gayanya dengan tingkat kesiapan bawahan. 1. Telling atau mengarahkan. Untuk bawahan belum mampu, pemimpin memberi instruksi ketat. 2. Selling atau melatih. Untuk bawahan belum mampu tapi mau mencoba, pemimpin mengarahkan dan memotivasi. 3. Participating atau melibatkan, yaitu untuk bawahan mampu tapi kurang percaya diri, pemimpin fokus diskusi bersama. 4. Delegating atau mendelegasikan, untuk bawahan sangat mampu dan mandiri, pemimpin memberikan otonomi penuh. Tantangan perilaku kepemimpinan. Beberapa tantangan yang sering muncul antara lain: 1. Komunikasi yang efektif. Pemimpin harus mampu menyampaikan arahan dengan jelas dan mendengarkan masukan dari anggota tim. 2. Mengambil keputusan yang tepat. Menentukan pilihan di tengah keterbatasan waktu, informasi, atau tekanan. 3. Mengelola konflik. Perbedaan pendapat dalam tim perlu ditangani secara adil dan konstruktif. 4. Beradaptasi dengan perubahan perkembangan teknologi, lingkungan kerja, dan kebutuhan organisasi menuntut pemimpin untuk fleksibel. 5. Membangun motivasi tim, menjaga semangat dan produktivitas anggota meskipun menghadapi tantangan. 6. Menjadi teladan. Perilaku pemimpin sering menjadi contoh sehingga konsistensi sikap dan integritas itu sangat penting. 7. Mengelola keberagaman. Memimpin individu dengan latar belakang, karakter, dan cara kerja yang berbeda. Dan yang terakhir ada menjaga keseimbangan antara tugas dan hubungan. Fokus pada pencapaian target sekaligus menjaga hubungan yang baik antar anggota tim. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan maupun kekurangan dalam penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan, kepemimpinan adalah proses mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Konsep kepemimpinan telah berkembang dari teori yang menekankan bakat bawaan menjadi pendekatan yang melihat kepemimpinan sebagai kemampuan yang dapat dipelajari dan disesuaikan dengan situasi. Pemimpin yang efektif mampu menggabungkan visi, komunikasi, motivasi, dan kemampuan beradaptasi agar organisasi dapat berkembang secara berkelanjutan.